Aduh, lu tinggal jawab. Itu ada rumahnya nggak? Ada. Jual tanah karena rumahnya Muter lagi, lihat. Muter lagi. emang dibeli tanah. Iya, di Cilandak. Ya? Ya, di Cilandak. Di Cilandak. Yang tiga Yang 3 nggak apa-apa buat dia. tuh apa aja? 3 ada rempoa, ada villa, ada Dia nanya apa, jawabnya apa. Sumpah gue udah nggak tahan nih. Udah. tanah, kok hitungan tanah. Jadi Lu nggak dijawab, ya? Kok nggak dijawab? Jawaban lu mana? Lu taunya surat itu dijaminkan ke bank buat apa? Jawaban lu mana? Muter lu. Menit 35, 30, lu muter lu. Lu muter jawaban lu. Jawaban lu muter. Ulang. 35, 30. rumah, tanah, kok hitungan tanah. Jadi orang biasa jual tanah karena rumahnya udah emang dibeli tanahnya untuk dihancurin Ini juga aneh banget ini. di perusahaan. Perusahaan, maksudnya apa sih perusahaan? Perusahaan maksudnya apa sih? Itu dijaminkan di bank. Dijaminkan di bank. Dijaminkan di bank. Taunya dijaminkan di bank buat apa yang Cilandak? Buat yang Cilandak itu dijaminkan di bank. Jadi gini, rumahnya awalnya surat tanahnya udah lunas. Hah? Gitu. Emang dari perusahaan. Hah? Tahu aku ya, karena aku Itu beli rumah atau tanah doang yang Cilandak? rumah, tanah, kok hitungan tanah. Jadi orang biasa jual tanah karena rumahnya udah emang dibeli tanahnya untuk dihancurin gitu loh. Oh, Kan ada kan rumah tua. Iya, rumah tua banget yang emang bener-bener orang kalau beli rumah itu pasti buat dihancurin gitu, beli tanah Jadi istilahnya. ibaratnya beli tanah. Jadi beli tanah, emang beli tanah. Terus yang direnovasi apanya? Bangun ulang dong kok. Oh, berarti dibangun ulang. Soalnya aku nangkep di berita katanya kamu meminta rumah itu direnovasi. Iya. Itu beritanya. Saya nggak tahu nih berita benar atau tidak ini yang saya Maaf tangkap ya kok, maksudnya mungkin ada berita-berita yang dari Koko, aku nggak pegang medsos. Lah, nggak pegang medsos. Kamu nggak pegang medsos. Lu aja kemarin dateng ke tempat gue. Lu aja nonton gue. Lu aja nonton gue live. Lu gimana? Ada buktinya. Ada buktinya. Lu masuk ke tempat gue. Gue SS. Kok lu bisa bilang nggak pegang medsos sih? Kan lu posting kemarin. Lu nggak pegang medsos, lu posting kemarin. Lu nggak pegang medsos, lu posting. Gua, aduh. Please banget. Gak mungkin lagi ya mantan istrinya Ruben, kamu gak pegang medsos. Gak mungkin, jangan kayak gitu dong. Kamu kan posting, berarti kamu pegang medsos. Untuk menetralisir keadaan aku sendiri. Kamu katanya minta renov rumah itu. Enggak, dari awal kita bangun ulang. Oh, berarti dibangun, diratakan terus dibangun. Dibangun, dari Jadi- awal emang kita udah diskusi untuk bangun ulang. Yang beli tanahnya siapa waktu itu? Ruben, Oke, dia beli nih. dia beli tanah. Terus kemudian dibangun rumahnya. Ya dihancurin Iya, rumahnya, dibangun, desain Siapa juga. yang minta dibangun? Desain bareng-bareng, kan bareng-bareng. Oh, Hah? rencananya buat apa rumah itu? Iya buat bareng, kan Buat waktu itu belum ada kepikiran sama sekali Belum berpisah. belum berpisah gitu loh kok gitu. Dibangun lah rumah itu. Dibangun lah rumah itu. Setelah itu rumah itu sudah dibangun, sertifikatnya itu dijaminkan di bank gitu. Jadi dia bilang sertifikatnya dijaminkan ya untuk biaya bangun rumah. Oh, karena mau bangun. Karena bangun. Berarti tahu. Aku taunya semalam sebelum dia harus aku misalnya tanda tangan, dia selalu kayak gitu. Ya Allah. Jadi emang tidak, komunikasi ini tidak baik dari pada saat pernikahan. Oke. Hah? Jadi pokoknya Oh my God. What? Dari awal pernikahan komunikasi nggak baik. Mau gue puterin lo lagi bepelukan, beciong-ciongan sama
sama Ruben mau gue puterin. Aduh gilingan. Wow. Lu masalah ujung lu tarik sampai ke depan lu. Wah. Apa yang dia ngomong aku harus lu tanda tangan. Hah? Jadi aku dikasih tahu malam besok ikut ya ke bank tanda tangan. Hah? Tanda tangan apa? Ya, Tanda tangan apa? iya tanda tangan gitu. Tapi dia jelaskan kalau ini uangnya nanti buat bangun rumah itu kan. Dia jelaskan tapi nggak secara detail kok, nggak rinci ya. Pokoknya ya ini buat bangun rumah. Uangnya berapa aku nggak tahu gitu loh. Jadi ya udah gitu. Karena emang rumah tangganya berbeda kok. Oke. Tapi setelah itu memang keterangan dari pengacaranya Ruben, Pak Minola itu bilang kalau dia bayar kan Ruben itu 250 juta selama 41 kali. 46. Dia kan selalu bayar 250 juta. Bayarnya nominalnya beda-beda. Iya, ada yang beda katanya memang. Dan menurut aku ada satu etika yang tidak sesuai. Tolonglah data-data pribadi boleh nggak ditutup? Boleh nggak? Ini lagi ngomongin masalah transferan Ruben, kok lu langsung belok sih ke data-data pribadi, aneh banget deh. Ini lagi ngomongin soal masalah transferannya Ruben. Iya, dari pengacara. Dibelokin. Tahu etika mestinya. Kok jadi tahu etika? Pengacara nggak pernah ngomong congcong. Pengacara Ruben nggak pernah ngomong congcong, nggak pernah ngomong cangcong, nggak pernah pengacara Ruben. Lu lagi ditanya soal transferan Ruben yang 46 kali. Lu lagi ditanya soal masalah transferan Ruben 46 kali. Kok lu bisa langsung belokin? Wah, ya Allah ya Rob. Densu lu jangan ke distract lu. Densu. Apa nomor apa? Bukannya kalau kamu mau tampilin harusnya ditutup ya, kayak alamat ditampilin, semua alamat juga ketampil. Nomor rekening itu menurut saya itu pengacara tapi Jawab dulu. tahu etika yang mana. Iya, oke, jawab dulu. Pada saat tunjukin bukti kagak disensor dulu gitu ya. Nggak ada gitu loh. Menurut aku bukannya pengacara tahu etika ya mestinya gitu loh. Apalagi itu almarhum papi aku dan Apa? papi aku udah nggak ada gitu. Apa yang lo mau bahas gitu? Lu apa yang mau bahas? Bukan soal papi nggak ada. Nih dengerin, bukan soal papi kamu nggak ada, tapi profesi almarhum, profesi beliau adalah bertanggung jawab terhadap pembangunan rumah Ruben Onsu. Ya, apa yang mau dibahas? Jelas, ini ada pembahasan tentang rumah. Makanya lu jangan orang lagi ngomong apa, lu ngomong etika. Orang lagi ngebahas duit, lu ngomong apalagi yang mesti dibahas. Orangnya udah nggak ada, nggak bisa. Mau orangnya udah nggak ada sekalipun, tetap ini ada uang yang sudah sampai belasan, mungkin udah masuk puluhan, nggak ngerti ya dari harga awal rumah, dari uang seorang laki-laki yang bernama Ruben Onsu, mantan elu. Itu yang kita mau cari tahu nih, karena kau udah masuk ke podcast ini, disiarin ke seluruh Indonesia. Gue netizen nonton, gue pengen tahu ya. Harus nyambung omongan lu. Jangan lu kesana, kesini. Ditanya apa soal transferan, lu ngomong soal etika. Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya sama pertanyaannya Densu? Yang menurut aku ini satu kebanggaan. Papi aku sangat sayang banget sama cucu-cucunya. Jadi dia emang kontraktor kok dari dulu. Papi aku dari dulu kontraktor. Jadi akhirnya dia bilang, ya udah sini gue yang bangun aja. Gue mau bangun buat cucu gue. Dia bilang kayak gitu dengan sangat happy. Bangun buat cucunya tapi uangnya dari menantunya. Lu mesti jelasin itu. Bukan bangun buat cucunya terus uangnya dari mana kalau kecuali uang dari dia. Silakan kau bicara begini. Ya. Ini lagi ada pembangunan proyek. Proyeknya siapa? Ruben Onsu. Iya. Terus aku bilang, gak usah apa, udah istirahat aja. Maksudnya santai-santai aja. Dia bilang, enggak. Ya udah. Aku Kok kan pakai istirahat? Gimana sih lu? Tadi katanya lu bilang profesinya kontraktor. Kok tiba-tiba bapak lu pengen ngebangun rumah terus lu bilang suruh istirahat? Mana yang benar? Bapak lu kontraktor apa udah pensiun? Nggak sinkron nih jawaban lu, nggak sinkron. Jawaban lu nggak sinkron. Bapak lu kan kontraktor almarhum ya, beliau ya yang lo sayangi, lo hormati. Gue juga menghormati beliau ya. Karena
kalau beliau itu yang kata dirimu adalah seorang kontraktor, kok lu suruh istirahat? Aneh dong, itu kan kerjaan dia, profesi dia. Desain interior juga. Semua vendor keluarin harga. Paket. Jadi udah vendor deh datang. Gitu kok. Oke. Jadi emang tidak, komunikasi ini tidak baik dari. Gua ulang videonya biar jelas. Oke. Jadi Jadi pokoknya apa yang dia ngomong aku harus lo tanda tangan. Jadi aku dikasih tahu malam, besok ikut ya ke bank tanda tangan apa? Ini soal tanda tangan katanya dia baru tahu malamnya. Iya tanda tangan gitu. tapi dia jelaskan kalau ini uangnya nanti buat bangun rumah itu kan. Dia jelaskan tapi nggak secara detail kok, nggak rinci ya, pokoknya ya ini buat bangun rumah. Ya kan lu udah tapi kan lu kan tahu. Berarti kan lu tahu. Kan katanya tadi udah diskusi rumah yang ada di BDN, Cipete. Berarti kan lu tahu perlu dana. Karena yang bayar kan bukan elu. Yang bayar kan Ruben kan. Makanya Ruben nyari akal gimana caranya untuk bayar rumah itu. Yang udah kata lu didiskusikan akan menjadi rumah yang baru toh. Nyari akal lah, nyari cara gimana. Oh iya, punya sertifikat rumahnya, makanya itu diboreh ke bank. Karena lu masih statusnya istri, ya harus tanda tangan istri mengetahui. Nggak mungkin lu nggak tahu, kan lu pinter. Emang lu sepolos itu bisa nggak tahu? Masa sih? Coba yang bener deh ngomongnya biar kita semua bisa simpati. Kan perlu pembelaan juga dari masyarakat. Gitu loh. Jadi ya udah gitu. Karena emang rumah tangganya berbeda kok. Oke. Sekarang ngomong rumah tangga berbeda. Keterangan dari pengacaranya Ruben. Nih dengerin. Pak Minola itu bilang kalau dia bayar kan Ruben itu 250 juta selama 41 kali. Dia nggak selalu bayar 250. Ada yang beda katanya memang. Dan menurut aku ada satu etika yang tidak Nggak nyambung. sesuai. Nggak nyambung. Tolonglah data-data pribadi boleh nggak ditutup? Lu ditanya soal uang berapa Ruben, lu langsung ngomongin soal etika. Itu gue mau skip, gue gak demen dengernya. Sumpah. Karena apa? Nggak nyambung omongan lu. Ya, nggak nyambung. Ditanya masalah 41 kali lu langsung belokin ke etika. Lah, apa urusannya kalau soal etika? Kenapa nggak dari kemarin pengacara lu ngomong pada saat lu ada di pengadilan? Kok tiba-tiba lu ganti topik? Nggak boleh begitu. Lu kalau lagi di BAP sama Polola sama polisi, lu ganti topik kena lu. Polisi itu kronologis. Runut. Ditanya apa, jawab apa. Lu begitu lu depan Polola. Aduh guys, gue jadi lapar guys. Kita nyambung lagi ya, kita mau makan dulu. Oke, Mamski ada warisan rasa buat bikin masakan. Gua mau masak telur. Telur omelet. Let's go. Oke guys, ini ada warisan rasa yang endol banget, endol bingit. Oke, let's go ya. Langsung. Kita masak dulu, gengs. Gila ya, pegel loh. Capek, kita lanjutin nanti videonya abis gua bikin masakan dulu. Kalian boleh lihat. 2 telur, gue mau masukin warisan rasa bawang merah ya. Ini udah minyaknya udah dimasak bareng sama bawangnya. Ini udah mau habis, gue buka yang baru. Oke, ini yang bawang putihnya. Gue masukin dulu ya ke etalase ya. Bawang putih ukuran gede, ada 3 ukuran ya guys. Ini 450 gram, 225 gram sama yang kecilnya di 105 gram. Oke. Masak-masak bentar, cuma 2 menit doang kok. Mamski masukin dulu warisan rasa. Bawang merah, bawang putih. Minyaknya ya udah mateng ya guys, jadi nggak pakai mesti rajang bawang lagi, nggak perlu, udah mateng, udah endol, tinggal nikmatin sayang. Chili oil, oke guys. Terus ini ada paket hemat yang ukuran kecilnya ya sayangku. Lalu ada paket hemat ukuran sedangnya. Dan ini ku kasih masuk juga bawang putihnya sama minyak ayamnya. Bawang merah udah ya, bawang merah udah. Oke. Di etalase 1 kamu bisa ambil yang isian 4 langsung. Jadi terserah kamu pilih aja.
Mau yang udah dibandeling semua rasa atau satu-satu, tinggal ke etalase 3, 4, dan 5. Ya. Etalase 3, 4, 5, dan 6. Oke sayangku, kalau mau yang komplit ukuran sedang boleh ambil di etalase 2 nih. Let's go. Ambil 2. Gila, langsung lapar loh guys. Lapar gua, gila. Ya. Ambil telurnya 2. Eke mau pakai tomat.